Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita dikaruniai nikmat iman dan Islam oleh Allah, sebuah nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Shalawat wa salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nahdin nahdiyat hafizahumullah jami'an. Ada satu makalah yang disampaikan oleh cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Beliau terkenal sebagai mutiaranya ibadah karena ibadah beliau yang sangat-sangat beda, yang sangat-sangat istimewa. Beliau mampu sholat 1000 rakaat dalam setiap malamnya. 1000 rakaat. Kalau di sini tak sempat alakonya, tak sempat tidur mungkin ya. Tapi ini yang realita yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Setiap kali beliau mau sholat, gemetar tubuhnya. Setiap kali beliau ngambil wudhu untuk melaksanakan sholat, tubuhnya digemetar sampai santrinya, kalau sekarang bisa dibahasakan, santri beliau bertanya, kenapa ya Habibina, kenapa Anda setiap kali sholat gemetar? Apa jawabnya Sayyidina Ali Zainal Abidin? Saya ini mau menghadap yang punya alam, saya ini mau menghadap Rabbun yang maha besar. Bagaimana saya tidak gemetar? Bagaimana hati saya tidak takut berhadapan dengan yang maha besar? Jadi saking mukasafahnya beliau sudah merasa berhadapan benar dengan Allah gitu. Sehingga ketika setiap kali selesai wudhu, tubuhnya bergemetar, tubuhnya terlihat getaran tubuhnya itu, saking takutnya ingin menghadap Allah. Kalau kita kan ya apa, santai saja, mau sholat, bahkan sudah mau sholat ini masih cengar-cengir ya. Ya karena tidak melihat kemudahan Allah, kita tidak merasakan. Ini Imam Ali Zainal Abidin seperti ini. Ada salah satu makalah beliau menyampaikan 3 hal. Pertama, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, katanya. La tanzur ila saghir ma'asi. Jadi jangan melihat kecilnya dosa, katanya Sayyidina Ali, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa gitu ya. Jangan melihat kecilnya maksiat yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita melakukan maksiat. Kalau saya analogikan gini, mungkin melakukan nyentil telinga itu kan satu hal yang tidak sopan kepada orang. Hal sepele, menyentil telinga hal sepele. Tapi jangan lihat sentilan telinganya yang dihitung. Kepada siapa kamu menyentil ini? Beda ketika menyentil telinga teman dan menyentil telinganya Kapolri atau Presiden. Akibatnya beda gitu. Moro-moro ada presiden seltek kau pengen penjara. Nah,
yang disampaikan Sayyidina Ali Zainal Abidin itu jangan meremehkan dosa kecil, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa, kepada Allah, kepada yang punya alam ini. Meskipun itu hanya hal kecil, tapi yang kita salah ini loh, yang kita maksiati ini adalah Allah, Allah yang punya alam ini. Jadi pesannya Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan meremehkan dosa kecil. Yang kedua, beliau berpesan jangan meremehkan amal kecil. Sebaliknya, jangan pernah meremehkan amal kecil. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah. Amal mana yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Bukankah sering kita dengar dalam hadis sahih yang menceritakan seorang wanita pelacur diangkat derajatnya oleh Allah hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Tapi bukan berarti terus kita nyari anjing untuk dikasih minum, enggak. Ya, itu gambaran, artinya amal sekecil apapun jangan pernah kita remehkan. Lakukan sudah. Sekecil apapun amal, kalau bisa kita lakukan. Bahkan dalam hadis membuang duri di jalan. Juga sering kita dengar cerita bagaimana Imam Ghazali, seorang imam besar yang kita ketahui Hujjatul Islam, beliau diangkat derajatnya oleh Allah, diterima semua amalnya gara-gara ketika mau nulis salah satu kitab ada lalat yang bertenggernya nongkok di tempat tintanya itu, kemudian minum air tintanya. Imam Ghazali mengurungkan untuk menulis kitab, menunggu selesainya lalat tersebut minum. Selesai lalat itu minum, dilanjutkan oleh Imam Ghazali menulis kitab. Barokah, pahala, ganjaran dari Allah karena amal yang kecil itu, katanya yang mengangkat derajat Imam Ghazali sampai setinggi itu. Di apa yang disampaikan Imam Ali Zainal Abidin, jangan pernah meremehkan amal kecil, karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah. Apakah sholat kita, apakah sodakoh kita, atau candaan menyenangkan campaan kita gitu. Karena membahagiakan orang kan ibadah. Jadi kadang membahagiakan teman yang sedang sedih itu bisa pahalanya lebih tinggi. Bahkan 1.000 rupiah yang kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, itu mungkin nilainya lebih besar daripada 100 rupiah yang kita kasihkan orang yang tidak begitu butuh sama uang gitu. Artinya semampu apapun amal yang kita lakukan. Tidak usah menunggu amal besar gitu. Tidak usah menunggu melakukan hal besar. Mulai dari yang kecil, nanti akan jadi besar juga. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin juga berpesan, jangan pernah meremehkan orang lain. Ini yang sering kita lakukan, tidak dengan kata-kata, tapi dengan pandangan mata. Kadang kita menatap orang dengan sebelah mata istilahnya. Ketika kita lihat pakaiannya sudah biasa, ketika kita bertemu dalam satu majelis, kita melihat orang, ada yang kita agungkan, ada yang kita remehkan, itu sudah termasuk meremehkan orang lain. Karena pernah dalam sebuah hadis juga, suatu ketika Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat waktu itu, katanya Rasulullah, kalau bahasa kita ya, nanti dekik ini orang yang datang ke masjid ini adalah ahli surga. Ditunggu oleh sahabat waktu itu sampai malam, termasuk di dalamnya Abdullah bin Umar yang menunggu orang itu, ditunggu sampai malam. Pertengahan malam mungkin agak akhir itu datang orang, jalan nyampe ke masjid, dilihat sama sahabat, wah bukan, katanya. Soalnya penampilannya biasa, orangnya biasa ya, bajunya biasa, sandalnya mungkin jepit waktu itu, dan ya orang-orang biasa lah. Sahabat mengatakan, oh bukan ini berarti, bukan. Artinya waktu itu diremehkan oleh sahabatnya.
Kemudian malam berikutnya Rasulullah menyampaikan lagi, nanti orang yang pertama nyampe di masjid ini adalah yang ahli surga. Ahli surga itu kan sebuah kabar yang dulu itu ya sampai sekarang juga hal yang jarang. Artinya hanya beberapa orang yang Rasulullah menyampaikan ahli surga ketika masih hidup sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa dia ahli surga. Selain sahabat yang 4, ada beberapa orang yang disebut Rasulullah bahwa itu orang ahli surga. Dan itu membuat sahabat penasaran. Malam kedua Rasulullah menyampaikan lagi bahwa siapa yang datang ke masjid ini itu adalah ahli surga. Ditunggulah oleh sahabat. Ditunggu sampai malam, hampir pertengahan malam lewat. Yang datang ternyata orang itu lagi. Orang yang biasa lah. Kalau di sini ya siapa lah ya, mungkin anggota Banser lah ya. Kan biasa-biasa kalau Banser. Adik saya ya. Jadi mungkin ya itulah biasalah gitu. Sahabat masih ragu, apa ini orangnya, masa ini ahli surga. Malam ketiga disampaikan lagi oleh Rasulullah, nanti orang yang pertama kali nyampe di masjid ini itu adalah ahli surga. Ternyata setelah malam ketiga orang itu lagi. Nah, saat itulah yakin sahabat bahwa orang yang dianggap biasa ternyata dikabarkan oleh Rasulullah ahli surga. Jadi jangan, apa yang disampaikan Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu di hadapan Allah siapa yang lebih mulia. Apakah yang bersurbankah, apakah yang biasa saja, apakah yang dikawal atau yang ngawal gitu. Kan tidak ketemu. Karena yang dikawal yang sudah bersurban belum tentu juga di hadapan Allah mulia. Bisa saja yang katakanlah Banser yang tadi ngawal berdiri dari pagi sampai siang tapi lillahi ta'ala, saat itu derajatnya diangkat oleh Allah, kan tidak ketemu juga gitu. Pesannya Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan pernah meremehkan orang lain. Itu ada 3 poin yang disampaikan, yang diwasiatkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pertama, jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena jangan diukur dosanya tapi kepada siapa kita berdosa. Yang kedua, jangan remehkan amal kecil, karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah. Yang terakhir, pesannya Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan pernah meremehkan orang lain, karena yang tahu derajat di hadapan Allah itu hanya Allah. Bisa saja yang kita anggap remeh lebih tinggi dari kita lebih jauh dari orang-orang yang biasa itu. Mungkin itu mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat saya pribadi, juga buat hadirin nahdiyat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.